Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 8, kita mulai belajar gerak pada benda. Beberapa pengertian, benda dikatakan bergerak bila posisi atau kedudukannya berubah terhadap titik acuan. Sedangkan titik acuan adalah sesuatu yang diam dan digunakan sebagai pembanding. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Perpindahan merupakan lintasan yang ditempuh dalam garis lurus, posisi awal dan akhir suatu benda. Contoh, seorang penumpang kereta dikatakan bergerak terhadap stasiun karena terjadi perubahan kedudukan antara kereta terhadap stasiun. Tetapi dia diam terhadap teman duduknya, meskipun keretanya bergerak. Berikutnya adalah kelajuan, merupakan jarak awal dan akhir benda yang berubah dalam waktu tertentu tanpa melihat arahnya. Dalam kelajuan yang diukur adalah jarak tempuh. Kelajuan merupakan besaran skalar karena hanya memiliki nilai, tidak memiliki arah. Kelajuan merupakan perbandingan antara jarak dan selang waktu. Speedometer yang biasa kita jumpai pada kendaraan bermotor adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan. Angka pada speedometer disebut kelajuan sesaat, yaitu kelajuan yang terukur pada satu saat tertentu saja. Kecepatan adalah perubahan posisi benda dalam waktu tertentu. Kecepatan merupakan besaran vektor karena memiliki nilai dan arah. Yang diukur dalam kecepatan adalah perpindahan. Kecepatan merupakan kelajuan yang disertai dengan arah. Secara matematis dirumuskan V sama dengan delta S per T. Misalnya seseorang berjalan 5 meter per sekon ke arah timur. Kelajuannya adalah 5 meter per sekon. Tetapi kecepatannya 5 meter per sekon ke arah timur. Karena kecepatan adalah kelajuan yang disertai dengan arah. Percepatan adalah perubahan kecepatan dalam waktu tertentu. Dirumuskan A sama dengan V per T. Bila percepatan searah dengan kecepatannya, maka kecepatan benda semakin besar dan gerak benda semakin cepat. Ini disebut dengan percepatan positif. Tetapi bila percepatan berlawanan arah dengan kecepatannya, maka kecepatan semakin kecil dan gerak benda semakin lambat. Ini yang disebut dengan percepatan negatif atau dikenal dengan nama perlambatan. Contoh soal. Sebuah bus detik pertama bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Detik kedua 15 meter per sekon. Berapa percepatan rata-ratanya? Untuk penyelesaian diketahui delta V atau perubahan kecepatan adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Di sini 15 dikurangi 10. Ada 5 meter per sekon. Delta T ini adalah waktu akhir dikurangi waktu awal. Sama dengan 1 sekon. Ditanya percepatan rata-rata. Maka digunakan rumus A sama dengan delta V per delta T. Jadi 5 per 1.
Jadi percepatan rata-rata bus adalah 5 meter per sekon kuadrat. Berikutnya adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Ciri-cirinya, lintasannya berupa garis lurus. Kecepatannya selalu tetap atau konstan. Tidak mengalami percepatan atau A sama dengan 0. Misalnya motor yang bergerak dengan kecepatan tetap. Jadi dari 10 menit pertama, 20 menit kemudian sampai 30 menit yang terakhir kecepatannya tetap. Berikutnya adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Lintasannya berupa garis lurus, kecepatannya berubah-ubah, mengalami percepatan. GLBB dibedakan menjadi 2. Yaitu gerak lurus berubah beraturan dipercepat dan gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Gerak lurus berubah beraturan dipercepat mempunyai lintasan berupa garis lurus. Kecepatannya bertambah secara teratur dan percepatannya tetap. Misalnya, buah yang jatuh dari pohon, atau orang yang bersepeda di jalan yang menurun. Kemudian pesawat yang akan lepas landas, atau air terjun. Ini semua adalah contoh dari GLBB yang dipercepat. Berikutnya, gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Lintasannya juga berupa garis lurus, tetapi kecepatannya berkurang secara teratur. Contohnya, benda yang dilempar ke atas, atau kalau kita bersepeda di jalan yang menanjak, atau mobil yang berjalan kemudian direm. Ini adalah kesimpulan dari grafik GLB dan GLBB. Kemudian perbedaan pola pada ticker timer, polanya berlawanan arah dengan tarikan pita, kemudian membacanya dari kanan ke kiri. Tetapi pola pada tetesan oli ini searah dengan arah gerak kendaraan. Untuk informasi tambahan, ini ada macam-macam gerak. Jadi gerak dibedakan menurut bentuk lintasannya. Ada yang disebut dengan gerak lurus, yaitu gerak dengan lintasan garis lurus. Kemudian gerak melingkar, gerak dengan lintasan berbentuk lingkaran. Kemudian gerak parabola adalah gerak dengan lintasan berbentuk parabola. Dan yang terakhir, gerak tidak beraturan, gerak dengan lintasan yang tidak beraturan. Kemudian gerak menurut keadaan benda. Gerak yang sebenarnya adalah gerak suatu benda yang diakibatkan oleh perubahan jarak atau posisi benda terhadap titik acuan. Sedangkan gerak relatif adalah gerak benda yang sangat dipengaruhi titik acuannya. Terjadi bila benda bergerak terhadap benda lainnya. Contohnya, gerak kereta terhadap lintasan, atau gerak mobil terhadap gedung, atau gerak orang berjalan terhadap jalan raya. Sedangkan gerak semu adalah gerak benda yang sebenarnya diam, tetapi terlihat seolah-olah bergerak. Contohnya, pada saat kita naik mobil, pohon-pohon di tepi jalan seperti bergerak. Padahal sebenarnya yang bergerak adalah kita yang sedang berada di dalam mobil. Demikian pembahasan gerak pada benda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum.